saya di X Channel, senang sekali saya Kezia7 kembali menemani Anda dalam program Women's Talk yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Dan hari ini saya akan berbincang dengan salah satu wanita yang inspiratif. Siapa? Penasaran? Tetap ikuti Women's Talk selengkapnya. Di era digital saat ini, berbagai jenis sektor usaha diminta untuk beradaptasi dengan model penjualan digital. Hal ini harus dilakukan untuk dapat mengembangkan rantai pasok dan mampu bersaing dengan usaha lain di era digital, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya UMKM agar menjadi tulang punggung bagi ekonomi Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Sepanjang pandemi COVID-19 lalu, pemerintah memiliki prioritas utama untuk membantu pelaku UMKM maupun institusi lain yang bergerak di bidang UMKM agar dapat melakukan transformasi digital. Tidak hanya melakukan penjualan online, namun juga mencakup banyak aspek. Meluncurkan revolusi digital dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM kreatif di Indonesia, yaitu Krealogy, yang merupakan aplikasi bagi usaha kreatif di mana para pelaku maupun pegiat UMKM kria dapat mengembangkan usahanya dengan meningkatkan pengelolaan operasional hingga komunikasi dengan pihak eksternal secara digital. Selain itu, Krealogy juga menawarkan solusi aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional seperti mengelola dan mengecek pesanan, produksi, biaya, dan stok yang dapat membantu UMKM agar menjadi pemasok yang handal. Adapun aplikasi Krealogy dibangun berdasarkan pengalaman Du Anyam dalam membangun rantai pasok ekonomi kreatif dari daerah terpencil di Indonesia. Lantas bagaimana cara Krealogy membangun bisnis UMKM lewat transformasi digital? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Ya pemirsa Women's Talk, senang sekali dan saya sudah bersama dengan Mbak Azalea Ayuning Tias, co-founder dan CEO dari Krealogy. Apa kabar Mbak Ayu? Baik Mbak Kesha. Senang sekali kita bisa berkunjung ini ke kantor Krealogy. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, makasih lo udah jauh-jauh datang ke sini. Kita senang nih karena bisa wawancara langsung dan bisa istilahnya menggali langsung tentang Krealogy. Ya. Tapi mungkin pasti pemirsa Women's Talk juga penasaran Mbak Ayu. Sebetulnya Krealogy itu apa sih? Sebenarnya Krealogy itu kita sebuah ekosistem digital yang menghubungkan UMKM dengan edukasi, teknologi, dan akses pasar untuk membantu mereka berkembang dan naik kelas. Oke, jadi membantu UMKM sebetulnya di Indonesia ini ya? Betul. Tapi kenapa kemudian menyasarnya UMKM? Apakah ada satu visi atau misi yang berusaha digarap oleh Krealogy yang melihat potensinya atau bagaimana? Ya pastinya ya, karena UMKM itu kan 99% dari usaha di Indonesia itu sebenarnya UMKM ya gitu, dan memang membuka lapangan pekerjaan sangat banyak. Tapi kita lihat potensinya tuh masih belum benar-benar bisa tercapai, belum optimal karena tadi kurangnya akses kepada edukasi, kurangnya akses kepada teknologi, dan akses pada pasar. Nah, sementara Krealogy ini sendiri awal mulanya pengalaman saya juga bikin UMKM Mbak, gitu. Jadi dulu punya UMKM juga namanya Du Anyam. Punya UMKM Mbak ini? Punya, kita punya UMKM yang bekerja langsung dengan perajin-perajin di desa-desa terpencil Indonesia. Berarti gitu. kria ya, kerajinan tangan. Betul, waktu itu Du Anyam, kria, dan kita tuh bekerja dengan lebih dari 1.200 perajin di NTT dan juga Kalimantan Selatan. Berarti sebetulnya kalau backgroundnya Mbak Ayu yang memang berangkat dari istilahnya pernah mendirikan UMKM, pernah punya bisnis sendiri, apa kemudian tantangan yang sebetulnya dihadapi UMKM Indonesia? Karena tadi Mbak Ayu sempat sebutkan kalau UMKM mendominasi juga ekonomi kita ya. Apa yang kemudian membuat banyak UMKM ini masih istilahnya penuh tantangan gitu Mbak Ayu untuk bisa jadi besar? Ya sebenarnya background saya sendiri sebelum mendirikan UMKM gitu ya, saya sendiri tadinya konsultan. Saya sempat kerja juga di Boston di Amerika kan. Jadi waktu saya kembali dan mendirikan UMKM, walaupun saya sendiri sudah punya akses kepada edukasi, kepada teknologi, kepada pasar, itu juga tetap nggak mudah gitu kan. Nah tapi saya lihat setelah membuat Du Anyam itu kita bisa menjadi supplier untuk perusahaan-perusahaan nasional bahkan global,
ya kita ngerasa ini ilmu yang udah kita bangun, teknologi sistem yang udah kita bangun, dan jejaring yang udah kita bangun di Duanyam tuh sayang sekali kalau hanya untuk Duanyam saja. Makanya kita buka kepada jutaan UMKM lain lewat platform Kreologi gitu. Dan benar tadi bahwa 99% usaha adalah UMKM dan masih 97% itu adalah sebenarnya mikro gitu. Jadi dan untuk mereka banyak sekali tantangannya ya. Tadi kurangnya akses edukasi, menjalankan bisnis yang baik, teknologi, melek teknologi dan data, akses pasar, pendanaan, logistik, pokoknya banyak Mbak. Jadi nggak bisa kalau kita coba bantu UMKM tuh hanya di satu lini, hanya kasih pelatihan sekali, itu nggak bisa. Makanya visinya adalah di Kreologi ini kita sebuah ekosistem dari end to end. Benar-benar dari kita kasih edukasi, kita onboard kepada mobile app atau aplikasi, kemudian kita kurasi ke akses pasar, yang sudah punya pasar kita hubungkan dengan pendanaan dan logistik partner. Nah sebenarnya kalau di Kreologi ini kita fokusnya pada UMKM yang produsen. Modelnya adalah seperti industri rumah tangga ya. Jadi bukan warung atau reseller, tapi memang mereka benar-benar harus beli bahan baku, ada proses produksi sampai jadi produk jadi yang mereka jual. Nah, kebanyakan itu ada di makanan, kemudian ada di fashion dan kriya. Nah, saat ini karena 65% itu memang bergerak di makanan, akses pasarnya kita sedang fokus kepada UMKM industri rumahan memproduksi makanan kemasan. Oke, jadi tadi ada fashion, tapi ada juga UMKM makanan dan kerajinan juga ya. Betul. Tapi secara cakupan ada berapa banyak? Maksudnya apakah sudah mencapai di luar Pulau Jawa sampai ke Kalimantan, Sumatera, atau sekarang sudah sampai mana? Ya, saat ini di ekosistem kita sudah ada 21.000 UMKM dan memang benar-benar ada di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua. Bahkan kita punya komunitas yang sangat aktif di Aceh dan juga di Jayapura Mbak gitu. Ya jadi dari Kreologi ini sendiri karena salah satu kekuatan kita ya memang adalah bagaimana kita bisa engage dengan komunitas di daerah-daerah, sehingga cukup banyak daerah di terutama kota-kota tier 3, tier 4 yang sama sekali belum pernah terjamah startup atau teknologi, pertama kali taunya itu dari Kreologi. Kreologi sendiri berdiri sejak kapan Mbak Ayu? Kreologi ini kami ide awalnya itu memang dari 2020 persis sebelum pandemi, dimana memang sudah mulai UMKM go digital gitu kan, dan ternyata waktu pandemi sangat terakselerasi. Karena kalau nggak bisa melek teknologi, UMKM itu ya tidak bisa bertahan gitu kan. Dan banyak UMKM itu kita benar-benar ajarin dari bagaimana cara bisa mengikuti seminar online, webinar gitu kan. Itu sama sekali nggak tahu tadinya. Jadi kita benar-benar edukasinya bahkan dari digital literacy, kemudian masuk ke aplikasinya Kreologi itu juga bagaimana mereka bisa mencatat keuangan, inventory, pesanan, jangan di buku lagi. Karena kalau di buku datanya itu tidak bisa direkap, datanya tidak bisa memberikan mereka informasi untuk bagaimana caranya maju, butuh modal kerja berapa, ini produksi kalau kapasitasnya besar butuh berapa lama tuh kalau hanya di buku, data-data yang dicatat itu nggak bisa memberikan mereka insight lebih. Nah itu di teknologinya kita masuk, dan sekarang juga ke akses pasar yang kita bukakan untuk UMKM. Selama pandemi itu ya, dari sisi UMKM-nya sendiri, mereka juga ada keinginan untuk belajar, karena kalau nggak belajar nggak bisa survive. Jadi ada dorongan dari UMKM-nya, kemudian juga ada dorongan dari pemerintah, ada dorongan dari swasta yang juga mau mensupport UMKM. Jadi banyak sekali program UMKM Go Digital ataupun support untuk edukasi UMKM. Nah di situ kami di Kreologi masuk membawa pengalaman langsung gimana sih kita mulai UMKM dari nol gitu kan. Dan di situ memang untungnya penerimaannya sangat baik, antusiasmenya sangat baik. Jadi di 2021 itu juga memang growth kami sangat cepat gitu sih. Oke, menarik ya ini, karena kalau bicara Kreologi akhirnya bisa istilahnya blessing in disguise dari pandemi 2020 berdiri dan akhirnya bisa berdampak juga ya buat UMKM. Nah kita akan bahas ini lebih dalam, pemirsa tetaplah bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, sekarang saya masih berbincang dengan Mbak Azalia Ayu Ningtyas, co-founder dan CEO dari Kreologi. Tadi menarik di segmen sebelumnya kita bicara bagaimana Kreologi hadir di tengah pandemi, riding the wave, tapi juga menangkap potensi-potensi dari UMKM. Nah sebetulnya kalau bicara UMKM Mbak Ayu, apakah mungkin Kreologi ini
ada kemitraan dengan Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM, apa kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah juga atau mendukung salah satu visi pemerintah mungkin? Ya, kebetulan kami ini sebagai salah satu dari pemenang program Pahlawan Digital UMKM yang diadakan Kemenkop UKM kerjasama dengan staf khusus Presiden Putri Tanjung. Itu di tahun 2020 ya gitu. Dan dari situ makanya kami juga memang menjadi salah satu mitra ofisial lah untuk PLUT, itu salah satu pusat layanan terpadu untuk pelatihan UMKM ya di daerah-daerah. Kemenkop UKM ya salah satu tentunya supporter kita, bekerja sama. Kami juga mendapat akses lah kepada UMKM di daerah untuk bisa kami edukasi dan kami onboard ke dalam aplikasi dan ekosistem Kreologi ya. Tapi kita juga kerjasama memang dengan berbagai pihak juga sebenarnya Mbak. Baik itu dari Kementerian Pusat, juga ada kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu kan, karena banyak UMKM itu kan 65% memang perempuan gitu kan pelakunya. Juga ada dari pemerintah daerah, dari program-program BUMN gitu, bahkan dari program-program non-profit NGO internasional. Itu banyak sekali yang memang punya concern untuk bagaimana bisa salah satunya juga ekonomi kita bounce back setelah pandemi lewat UMKM gitu. Jadi kita banyak kerjasama di situ sih untuk sisi edukasi pengembangan kapasitas UMKM sendiri. Kalau mau lihat secara lebih dalam lagi membedah Kreologi, sebetulnya tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada pembinaan istilahnya dari edukasi, kemudian dari teknologi juga gitu. Sebetulnya ada apa saja yang kemudian kalau misalnya UMKM mau nih istilahnya dibantu oleh Kreologi, apa yang bisa UMKM dapatkan kemudian dari Kreologi? Ya, pastinya tadi ya kita punya 3 pilar di sini adalah edukasi, teknologi, dan terakhir akses pasar gitu kan. Tadi kita sudah bahas edukasinya ini memang benar-benar mulai dari ya bagaimana cara kita menjaga kualitas produk, bagaimana bahkan kita bernegosiasi dengan mitra pembeli atau bahkan mitra pemasok bahan baku. Pokoknya macam-macam tuh edukasinya ya dari end to end. Dan juga dari aplikasinya tadi kita bahas sedikit bagaimana kita mencatat data keuangan, data stok, data pesanan gitu kan, supaya bisa memberikan kita analisa. Karena perusahaan besar yang gede-gede itu pasti semua bisa maju karena datanya tuh baik. Nah jadi sayang sekali kalau UMKM, apalagi ada yang bahkan udah rajin nyatet tapi di buku manual, akhirnya ya nggak terolah, bahkan lebih parah ada yang hilang, ada yang dicoret-coret anaknya katanya gitu kan. Nah itu sih aplikasi kita di situ, kita pindahkan dari manual ke aplikasi supaya bisa dapat pengolahan data, bahkan bisa kita koneksikan kepada pendanaan, financing gitu. Karena UMKM juga mau dapat pendanaan itu susah ya, karena nggak punya laporan keuangan yang fancy atau gimana, nggak ada. Padahal sebenarnya cukup dengan data-data yang mereka masukkan di aplikasi, itu cukup loh untuk digunakan oleh fintech, oleh bank sebagai credit scoring mereka. Itu contoh juga ya. Dan yang sekarang kita sedang benar-benar bangun itu juga menghubungkan akses pasar. Jadi UMKM yang kita kurasi, produknya juga sangat baik dan UMKM-nya jiwa entrepreneur-nya terlihat dan ready, itu kita hubungkan dengan berbagai toko retail modern. Baik itu supermarket di Jabodetabek maupun juga sebenarnya dengan minimarket yang tersebar. Itu minimarket ada 40.000 lebih di seluruh Indonesia ya. Gimana caranya produk UMKM lokal di suatu daerah juga bisa dijual di minimarket di daerah tersebut dan dinikmati masyarakat daerah tersebut juga. Dan untuk UMKM yang lolos kurasi, kalau produknya itu sebenarnya bagus, kualitasnya enak gitu kan, kita juga semua suka. Tapi ternyata packagingnya itu masih sangat sederhana ya, yang plastik dengan stiker kecil gitu kan. Nah itu kan susah ya kalau masuk toko retail modern gitu. Nah sehingga kita juga ada melakukan redesign bersama dengan UMKM-nya gitu kan, dan pack-nya juga kita berikan pack yang lebih bagus sehingga bisa meningkatkan ketahanan produknya, tahan lama ya kan. Kita juga menyesuaikan mungkin harganya yang cocok untuk sebenarnya setiap channel itu mungkin pembelinya itu punya preferensi masing-masing ya. Nah itu juga kita sesuaikan gitu. Jadi tim kita juga punya pengalaman pernah bekerja di FMCG misalnya. Jadi memang mengetahui nih masyarakat Indonesia beli di channel mana, itu sukanya produk yang seperti apa dengan harga seperti apa. Itu adalah konsultasi atau arahan yang kita sampaikan kepada UMKM terkurasi supaya barangnya bisa bergerak. Iya. Karena sayang sekali ya kalau memang kualitasnya dari contoh makanan udah enak,
tapi masalahnya hanya karena marketnya nggak pas. Betul. Karena packagingnya kan sayang sekali juga ya Betul. potensinya, padahal bisa meraup mungkin keuntungan yang besar juga, bisa Ya. jadi bisnis yang besar ya. Benar. Tapi di sini Kreologi akhirnya memberikan saya pembinaan juga Ya, ya. betul. Ada masa waktu dibinanya UMKM ini? Sebenarnya sih ya memang ya UMKM itu kan skalanya macam-macam, ada yang dari ultra mikro, kecil sampai menengah lah ya. Nah kita sebenarnya lebih banyak itu mulai dari yang ultra mikro sampai kecil, itu yang paling banyak kan memang. Dan setiap di skala atau stage dari masing-masing UMKM kita punya semacam program ataupun dampingan yang berbeda. Mungkin kalau benar-benar masih ultra mikro, mereka edukasi dulu gitu, gimana ya caranya supaya dasar-dasarnya itu dapat. Nah terus kemudian bisa kita onboard kepada teknologi dan aplikasi. Di situ juga UMKM yang kita lihat nih, jiwa kewirausahaannya tuh ada, mau lo belajar hal biarpun susah gitu kan. Dari situ kita kurasi kemudian yang produknya juga bagus masuk kepada akses pasar tadi gitu. Jadi memang ada step-stepnya gitu kan, channelnya seperti apa gitu, funnelnya gitu. Nah yang dari situ kalau memang sudah bagus, pastinya kita tentu ada MOU kerjasama dan kita bukakan channel-channelnya. Jadi kita bantu distribusinya, kita bantu sales dan marketingnya. UMKM bisa fokus saja pada yang mereka jago, yaitu produksi, jaga konsistensi kualitas, tingkatkan kapasitas gitu. Ini menarik sih, karena kalau kita bicara UMKM mungkin Mbak Ayu ini ya gak melulu solusinya aplikasi, tapi ada approach-nya masing-masing. Betul. Tergantung dari tadi karena Mbak Ayu skalanya juga. Ya. Apakah memang harus dari edukasinya dulu, Betul. kemudian aplikasinya, atau kemudian masalahnya akses pasarnya. Nah ini menarik sekali kalau kita ngomongin Kreologi, dan Mbak Ayu juga sangat passionate sekali ya. Memang harus passionate Ya. pemirsa ya kalau buat bisnis ini ya, apalagi Pasti. untuk istilahnya bawa dampak juga lewat Kreologi. Ya. Nah kita akan bicara jauh lebih dalam lagi, khususnya tentang Mbak Ayu sendiri sebagai sosok perempuan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Women's Talk. Ya pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Ayu. Tadi di segmen 2 kita bicara banyak tentang Kreologi, kita bicara banyak tentang UMKM di Indonesia. Nah kalau mau dilihat memang Mbak Ayu sendiri juga terlihat lah passionnya buat Kreologi. Apa yang kemudian membawa Mbak Ayu ini sepassionate ini buat Kreologi, Mbak Ayu? Ya sebenarnya sih mungkin paling utamanya dengan Kreologi gitu kan, pengen memberikan kesempatan gitu, kita kasih opportunity supaya para teman-teman UMKM tuh kan sebuah kewirausahaan ya, jadi teman-teman tuh sebenarnya mau berusaha gitu. Jadi kita pengen memastikan bahwa kita kasih kesempatan mereka yang mau berusaha bisa gitu, bisa sukses, bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, tapi terkadang akses tadi ya, akses itu tidak selalu sama gitu kan. Mungkin saya sendiri privilege bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa berada di ibu kota, punya akses yang lebih baik kepada teknologi, pasar, jejaring lainnya gitu. Tapi teman-teman UMKM, apalagi yang di daerah, belum tentu punya akses yang sama. Sehingga tujuannya Kreologi adalah kita mau memastikan kita memberikan kesempatan untuk teman-teman UMKM bisa berusaha dan membantu dirinya sendiri mencapai target yang mereka inginkan. Oke, jadi supporting di ekonomi tapi melalui UMKM kita juga ya, dengan Betul. banyak hal gitu. Karena memang menarik tadi kau bilang soal privilege, karena mungkin ada beberapa hal juga, ada beberapa UMKM yang juga punya banyak keterbatasan yang tidak sengaja juga ya. Betul. Yang memaksa juga, keadaan yang sungguh sulit juga. Ini menarik. Nah, Mbak Ayu, gimana sih kenapa bisa ada di Kreologi? Ada jalan cerita tertentu yang mempertemukan Mbak Ayu dengan Kreologi? Ya, sebenarnya tadi ya kita sebenarnya sempat mulai dengan Duanyam itu sendiri, di mana kita benar-benar bangun usaha atau bangun UMKM itu di daerah terpencil Indonesia gitu kan, di NTT, tepatnya di Flores Timur ya, gitu. Di mana di situ para perempuan waktu itu terutama mereka tuh punya keterampilan, punya akses terhadap bahan baku, tapi nggak tahu bahwa itu bisa diubah menjadi nilai ekonomi, gitu kan. Jadi awal mulanya itu memang dari Duanyam itu sendiri, dan setelah Duanyam ini kita bangun bisa menjadi supplier untuk perusahaan nasional dan global, kita sering gitu diminta atau diajakin teman-teman UMKM di daerah lain, bahkan pemerintah gitu kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, ayo dong kalian sharing gitu. Nah saat sharing itu kita ketemu teman-teman UMKM yang
sebenarnya juga punya passionate atau bahkan lebih passionate lagi daripada saya ya gitu ya. Tapi mereka tuh kayaknya banyak kepentok gitu karena kendala-kendala tadi, kurangnya edukasi, kurangnya teknologi untuk saya mau maju, saya mau berusaha, tapi gimana ya caranya? Nah di situ makanya benar-benar menginspirasi untuk kita membuat kreologi sehingga kalian mau maju sama-sama yuk sama kita gabung, kita kasih caranya, kita kasih aksesnya, selama kalian mau berusaha kalian bisa loh maju bersama dengan kreologi gitu. Karena sebetulnya negara kita ini kaya ya. Bener. Kalau dibilang sumber daya, bukan hanya sumber daya alam ya pemirsa, Ya. tapi ternyata juga secara humannya, secara seninya, secara bener. banyak halnya itu memang juga banyak, apalagi memang di kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu kalau bilang keseniannya aja tuh udah kaya sekali. Betul, kan, dan iya. itu bahkan untuk pasar domestik aja masih perlu lebih digenjot lagi istilahnya, apalagi mau ekspor keluar gitu. Betul. Ada mimpi kreologi untuk mendorong UMKM ke pasar global, Mbak Ayu? Ya, sebenarnya tentunya mimpi kita di kreologi ya, kita pengen jutaan UMKM itu bergabung dalam kreologi dan maju sama-sama dalam kreologi ya. Pasar ekspor tentunya sama tadi, tergantung dari step UMKM-nya ya kan. Mungkin UMKM yang sudah ready, sudah merajai di nasional, kita bawa ke ekspor. Kita jadikan mereka juga sebagai agen untuk budaya dan produk-produk Indonesia, itu pasti. Tapi untuk UMKM-UMKM yang belum di level situ, nggak apa-apa sebenarnya menjadi raja di daerah mereka sendiri juga bisa loh. Kayak pasar oleh-oleh misalnya, kan tourism ini akan naik lagi dan pemerintah juga memfokuskan kan. Tapi di luar tempat-tempat turis utama seperti Bali dan Jogja, itu cari oleh-oleh lokal aja tuh sebenarnya masih susah gitu. Yang memang packagingnya bagus, yang memang produknya kualitasnya juga bagus tuh masih susah. Jadi bahkan UMKM itu dari setiap daerah bisa jadi raja di daerah sendiri, itu sudah juga merupakan suatu kesuksesan buat kreologi sih pastinya. Setuju. Nah, kalau Mbak Ayu lihat perempuan dan UMKM, karena banyak UMKM juga lahir dari Pastinya, rumah, Mbak Ayu. iya. Mbak Ayu menanggapi ini seperti apa? Ya, saya merasa tentunya di UMKM ya ada teman-teman pelaku yang perempuan, ada yang laki-laki kan. Tapi perempuan tuh pasti juga sangat dekat di hati kita ya, karena kita tuh ngelihat teman-teman pelaku UMKM perempuan itu tuh memang pasti mereka motivasi utamanya adalah untuk keluarga gitu, untuk mensupport keluarga terutama untuk anak-anaknya gitu kan. Jadi terkadang mereka bisa jadi lebih ulet lagi gitu berusaha, terlepas dari semua keterbatasan yang ada gitu kan. Cuma memang kadang-kadang ada kendala-kendala ya, misalnya tetap tanggung jawab mengurus rumah dan mengurus anak. Jadi perempuannya tuh sebagai UMKM pun harus juggle banyak sekali hal gitu kan. Dan jadi mereka menjalankan usahanya kadang nggak bisa fokus, sehingga juga perlu yang nggak ribet-ribet gitu. Dan itu sebenarnya kreologi juga membantu di situ, aplikasi yang nggak ribet buat mereka. Terus mereka juga kita bantu di sales marketing, jadi mereka fokusnya produksi aja, nggak usah ribet mikirin yang lain-lain gitu kan. Itu sih yang kita lihat gitu. Dan kadang-kadang juga satu lagi dari pelaku UMKM perempuan tuh akses kepada permodalan bisa jadi susah juga, karena terkadang dibutuhkan misalnya jaminan atau apa ya yang belum tentu atas nama perempuan. Nah jadi itu juga tuh kita berharap dengan mereka punya data di kreologi bisa kita hubungkan dengan dana tanpa harus pakai jaminan aset dan sebagainya gitu. Jadi perempuan dan istilahnya UMKM atau dengan bisnis itu bukan hal yang mustahil ya. Oh, pasti, Mbak, ya. iya. Ada banyak sekali opportunity, kesempatan yang sebetulnya bisa diraih Iya. gitu. Bukan berarti akhirnya kemudian karena perempuan akhirnya terbatas oleh banyak istilahnya pagar-pagar karena tanggung jawab, tapi bisa dimaksimalkan sebetulnya. Ya. Nah, Mbak Ayu, sebelum kita, waktunya cukup singkat, Ya. tapi sebelum kita menutup, Mbak Ayu, apa yang jadi pegangan Mbak Ayu sampai hari ini? What makes you this big? Istilahnya apa yang membuat Mbak Ayu semakin se-passionate ini, se-dream catcher ini istilahnya? Apa ada prinsip hidup yang Mbak Ayu pegang atau quotes of life? Ya, kalau aku dua sih. Yang pertama, kita sebagai manusia jangan pernah berhenti belajar gitu kan. Dalam setiap stage of life gitu kan, hidup ini seperti sekolah ya kita. Kalau kita udah berhasil di satu titik, mungkin ada pembelajaran baru lagi yang perlu kita pelajarin. Dan yang kedua, ya hidup ini kita harus bermakna gitu ya, membawa dampak buat orang lain, nggak hanya untuk
diri kita sendiri gitu, diri kita, keluarga, tapi juga masyarakat, apa nih dampak makna yang bisa kita bawa. Mungkin itu sih yang jadi pegangan. Wah, jadi Iya. bukan hanya kita yang diuntungkan, tapi orang lain di sekitar kita ya. Kalau bisa lingkungan kita, bisa bangsa kita ya, kenapa tidak ya Mbak Ayu? Betul, Ya? pastinya. Wah, menarik sekali. Terima kasih Mbak Ayu untuk Sama-sama. kesempatannya. Tim Women's Talk bisa hadir mewawancari Mbak Ayu. Sukses untuk Kreologi ke depannya. Amin, amin. Ya pemirsa Women's Talk, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan Mbak Ayu, co-founder dan CEO dari Kreologi. Menarik sekali. Semoga ini bisa jadi suatu insight baru bagi Anda, bagi perempuan di rumah, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita maju dan terus belajar. Saksikan terus Women's Talk di episode selanjutnya. Sampai jumpa.